Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf M, NIM 904001200040 dari kelas akuntansi A. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas final dari mata kuliah akuntansi menengah pertama. Langsung saja ke jawaban saya. Baik, untuk soal yang pertama, laporan bank mewujudkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, nilai sisa bank dari perusahaan Buana adalah 5.384.480 rupiah. Tapi daftar hitung kas milik perusahaan mempunyai nilai sisa sebesar 3.294.210 rupiah. Data yang diperlukan untuk rekonsiliasi sebagai berikut. 1. Setoran tanggal 30 Januari sebesar Rp1.591.630 belum tampak pada laporan bank. Yang kedua, bank salah mencatat beban atas cek sebesar 100.000 yang ditulis oleh perusahaan Buana Agung ke dalam rekening koran perusahaan Buana. Ketiga, cek-cek yang telah dikeluarkan perusahaan di akhir Januari tapi belum dibayarkan oleh bank sebesar Rp1.350.140. 4. Bank menagih untuk kepentingan perusahaan sebuah wesel tagih sebesar Rp2.114.000. Penerimaan kas ini belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Laporan bank menunjukkan pendapatan bunga sebesar Rp28.010 yang telah dibayarkan oleh bank ke dalam nilai sisa kas perusahaan. Selanjutnya, kesalahan pencatatan oleh perusahaan di mana cek nomor 333 sebesar Rp150.000 untuk membayar biaya iklan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas sebesar Rp510.000. Selanjutnya, beban pelayanan bank untuk bulan itu adalah sebesar Rp14.250. Laporan bank menunjukkan adanya cek kosong sebesar Rp52.000 yang diterima dari pelanggan. Baik, langsung saja jawabannya. Pengerjaannya laporan rekonsiliasi bank periode Januari 2016, saldo perusahaan itu Rp3.294.210 tambah wesel tagih sebesar Rp2.114.000 ditambah pendapatan bunga bank sebesar Rp28.010 ditambah kesalahan pencatatan sebesar Rp360.000, totalnya Rp5.796.220. Lalu dikurangkan beban pelayanan bank sebesar Rp14.250, dikurang lagi cek kosong sebesar Rp14.250. Totalnya menjadi Rp5.729.970. Selanjutnya pada saldo bank sebesar Rp5.388.480, lalu ditambah setoran dalam perjalanan sebesar Rp591.630, ditambah lagi kesalahan pencatatan beban arus cek sebesar Rp100.000, lalu dikurang cek belum dicairkan sebesar Rp1.250.140. Dikurang cek belum dicairkan itu sebesar Rp1.300.000
Rp50.140. Jadi totalnya itu 5.729.970 rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal yang dibutuhkan. Yang pertama, kas di debit Rp2.114.000, wesel tagih di kredit Rp1.900.000, pendapatan bunga di kredit Rp214.000. Selanjutnya kas di debit Rp28.010 dan pendapatan bunga di kredit Rp28.010 dari pendapatan bunga arus saldo giro dan yang pertama tadi dari penerimaan wesel melalui bank. Selanjutnya kas di debit Rp360.000 dan utang dagang di kredit Rp360.000 berasal dari koreksi kesalahan pencatatan. Selanjutnya beban lain-lain itu di debit Rp14.250 dan kas di kredit sebesar Rp14.250 berasal dari biaya administrasi bank. Selanjutnya piutang di debit Rp52.000 dan kas di kredit Rp52.000 berasal dari cek kosong yang dikembalikan bank. Itulah tadi soal dan jawaban dari nomor 1. Selanjutnya itu kita beralih ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu Phantom Century memberikan pinjaman kepada John Corporation senilai Rp900.000 1 Januari 2018. Phantom Century menerima piutang wesel dengan bunga 7% yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Tingkat bunga pasar wesel tersebut 9%. Pembayaran bunga yang diterima Phantom Century setiap tanggal Januari. Nah, selanjutnya kita buat schedule amortisasi untuk piutang wesel tersebut dengan tanggal jatuh tempo serta jurnal untuk mencatat transaksi terkait piutang wesel dari sudut pandang Phantom Century mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 2020. Baik, jawabannya itu nilai nominalnya itu Rp900.000 dengan periode 5 tahun dengan market rate 9% dan state rate 7%. PV nominal itu 900.000 dikali 0,6499 dari faktor diskonto PVP of 1 sebesar 584.910 rupiah. Selanjutnya PV bunga dari 63.000 dari bunga tunai yaitu dari 7% dikali 900.000 hasilnya 63.000 dikali 3,8897 hasilnya itu 245.051 rupiah. Jadi total 58.155 rupiah. Nah, untuk jurnal transaksi terkait piutang wesel dari sudut pandang Phantom Century mulai dari 1 Januari 2018 sampai 2020 itu tanggal 1 Januari 2018
nilai bawaan wesel itu 805.155,51 rupiah. Untuk tanggal 1 Januari 2019, kas diterima sebesar 63.000 rupiah, pendapatan bunga 52.663,954 rupiah, amortisasi 10.336,45 rupiah. Selanjutnya nilai bawaan wesel itu 595.491,95 rupiah. Lalu tanggal 1 Januari 2020, kas diterima 63.000, pendapatan bunga 53.594,98 rupiah, amortisasi 9.405 rupiah, 801 rupiah. Nilai bawaan wesel 604.896,177 rupiah. Itu tadi dari nomor 2. Selanjutnya kita beralih kepada nomor 3. Nomor 3 untuk soalnya sendiri itu, hitunglah nilai HPP dengan menggunakan sistem periodik atau metode average dan sistem perpetual atau metode FIFO untuk data persediaan PT Delson berikut ini. Langsung saja kita ke jawabannya. Untuk nomor 3, tanggal 4 Januari, itu persediaan awal, kuantitasnya itu sebanyak 200, bunga 8.000. Harga 8.000. Selanjutnya tanggal 10 Maret itu pembelian dengan kuantitas 400, harga 10.000. 5 April penjualan kuantitas sebanyak 250 dengan harga 15.000 rupiah. 11 Juli pembelian kuantitas sebanyak 350 dengan harga 15.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 5 Oktober penjualan kuantitas sebanyak 150 dengan harga 20.000. Untuk metode FIFO, tanggal 4 Januari itu persediaan kuantitas itu 200 unit, harga per unit 8.000, jadi total harga 1.600.000. Selanjutnya 10 Maret pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unit 10.000 rupiah. Jadi total harga 4 juta rupiah. Selanjutnya persediaan masih di tanggal 10 Maret itu sebanyak 200 unit dengan harga per unit 8.000. Total 1.600.000 ditambah dengan 4 Januari dan 10 Maret total menjadi unitnya menjadi 400, harga per unit 10.000, jadi totalnya 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 April HPP 250 unit dengan harga per unit 15.000, total harganya 3.750.000. Selanjutnya persediaan masih di tanggal 5 April 350 unit dan dengan harga per unit 10.000. Totalnya itu 3.500.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli pembelian 350 unit, harga per unit 15.000, total harga 5.250.000. Jadi persediaan bertambah jadi 350 unit, harga per unit 15.000, total harganya 3.500.000 rupiah.
Yang terakhir pada tanggal 5 Oktober, HPP 150 unit dengan harga per unit 20.000. Jadi total harganya 3 juta rupiah. Jadi totalnya itu total unit 750 unit dan total harganya 9.250.000. Untuk HPP totalnya 400 unit dengan total harga 6.750.000. Selanjutnya metode average tanggal 4 Januari persediaan 200 unit dengan harga unit 8.000. Total harga menjadi 1.600.000. Dan seterusnya sampai dengan totalnya di pembelian itu 750 unit dengan total harga 9.250.000. Di HPP 400 unit dengan total harga 4.158.300 rupiah. Nah, itu tadi jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya soal terakhir yaitu nomor 4. Soalnya yaitu pada tanggal 1 Maret 2007 PT Antam Jaya telah membeli mesin pembajak dengan harga perolehan sebesar 54 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 18 juta. Lalu diminta untuk buatlah tabel penyusutan mesin tersebut menggunakan metode garis lurus dan tunjukkan nilai buku mesin di tahun 2009. Baik, jawaban saya itu harga perolehan itu 54 juta. Lalu masa manfaatnya 5 tahun dan nilai residu 18 juta. Penyelesaiannya kita cari tarif depresi yaitu dengan nilai aktiva tetap 100% dibagi masa manfaat. 100% dibagi 5 sama dengan 20% untuk tarif depresiasi. Selanjutnya kita cari beban depresiasi yaitu dengan cara harga perolehan depresiasi dikalikan dengan tarif depresiasi. Yaitu jumlahnya 7.200.000 per tahun. Nah, untuk metode garis lurusnya itu tanggal 2007, 2008, 2009, 10, 11 itu HP depresiasi sama 36 juta dan tarif depresiasi setiap tahun itu 20%. Beban depresiasi setiap tahun 7.200.000. Lalu akumulasi depresiasi pada 2007 itu 7.250.000. Lalu akumulasinya pada 2008, 2009, 2010, 2011 dan pada 2011 akhirnya menjadi 36 juta. Lalu nilai buku 2007 46.800.000, 2008 39.600.000, 2009 32.400.000, 2010 25.200.000 dan terakhir 2011 itu 18 juta rupiah. Baik, sekian pemaparan ataupun presentasi jawaban dari tugas final saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.